Halo semuanya, selamat datang di Rumah Niat. Gimana kabar sobat sekalian? Coba komen di bawah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Kembali lagi di konten Rakit PC ya sob. Ini konten Rakit PC episode ketiga kita. Rakitan pertama dan kedua, cek aja video di channel ini. Klik kiri bawah logo channelnya ya. By the way, udah pada subscribe belum? Boleh dong di-subscribe dulu, biar channel ini makin semangat berkonten lagi ke depannya. Pastinya konten yang inovatif ya, nggak sekedar menambah referensi, tapi bisa juga menginspirasi dan menambah energi positif untuk berkreasi. Buat yang udah subscribe, semoga rezekinya lancar selalu ya, amin. Pada rakitan kali ini, kita akan merakit PC dengan range harga medium lagi ya. Tapi memiliki performa mumpuni untuk gaming dan kerja berat. Spesifikasi utama yang kita pakai adalah Ryzen 5 5600G dan GPU RTX 2060 12GB. Pasti ada yang bertanya-tanya kan? Kenapa pakai prosesor yang ada iGPU-nya? Nonton videonya sampai habis ya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Let's go! Part pertama yaitu Mobo. Di sini kita memakai Mobo entry level dari ASRock dengan seri A520M HDV. Pemilihan Mobo tipe ini jelas. Tujuannya untuk menekan budget dengan chipset seri 500-nya dan juga fitur-fitur inti yang lengkap. Mobo ini sangat layak untuk dibeli. Sudah support Ryzen 3000 dan 5000 series on the box. Alias, gak usah update BIOS lagi. Tinggal colok proxy, langsung jreng. Tapi kalau sobat terakit menggunakan Ryzen seri 1000 dan 2000, sayangnya nggak bisa. Saya pernah coba masukin Ryzen 5 2600 ke Mobo ini. Gak bisa hidup alias gak support. Harga Mobo ini berkisaran di angka 900 sampai 1 jutaan untuk barunya. Part kedua yaitu prosesor atau CPU-nya. Prosesor yang saya pakai adalah Ryzen 5 5600G. Memiliki 6 core dan 12 thread. Dengan base clock di 3,9 GHz. Dan boost clock di 4,4 GHz. Cukup kencang untuk CPU mid-range. Pasti sobat bertanya-tanya kan, kenapa pakai CPU yang ada iGPU-nya? Faktor utama yang membuat saya memilih CPU ini adalah in case of emergency, jika tiba-tiba CPU eksternal kita problem, kita masih bisa menggunakan iGPU-nya untuk pekerjaan yang mungkin mendesak. Apalagi jika kita emang cuma punya PC satu-satunya. Pemilihan CPU AMD dengan seri G merupakan sebuah alternatif yang aman. Secara performa pun dibanding dengan seri 5600 polos tidak terlalu signifikan. Jika perbedaan performa masih di bawah 15%, saya rasa pilihan CPU ini cukup bijak. Mengingat Mobo yang kita pakai pun masih menggunakan PCIe Gen 3. Harga CPU ini berkisaran di antara 1,7 sampai 1,9 juta untuk yang box dan 1,5 sampai dengan 1,6 juta untuk yang tray. Part selanjutnya yaitu RAM. Di sini kita gunakan RAM dual channel ya. RAM yang kita pakai dari brand Team Group. Apalagi kalau bukan RAM yang nyala-nyala itu. Hehehe. Yap, betul sekali. T-Force Delta RGB. Kita gunakan kit 2x8 GB ya sob. RAM ini bisa berjalan di kecepatan 3200 MHz. Mempunyai harga di angka 500 sampai 700 ribuan. Untuk storage, kita gunakan 2 unit SSD. Yang pertama, kita gunakan SSD NVMe 500GB dari Kingston. Dengan seri NV2, storage pertama ini saya gunakan untuk sistem. Mempunyai kecepatan up to 3500
Mbps. Pastinya sangat kencang kalau digunakan untuk instalasi sistem. Tidak lupa, kita siapkan untuk pendinginan SSD NVMe ini. Kita gunakan heatsink dari ID Cooling Zero agar SSD ini tetap adem walau kita geber seharian. Dengan kapasitas segini juga, sobat bisa nyimpan beberapa game kompetitif. Untuk storage kedua, saya gunakan SSD SATA 3 dari EYOTA dengan kapasitas 256 GB. Saya gunakan untuk penyimpanan game dan aplikasi-aplikasi kerja. Untuk harga SSD NVMe berkisar di harga 600 ribuan. Dan SSD SATA berkisar di harga 250 ribuan. Lanjut ke coolernya sob. Di sini kita gunakan all-in-one water cooler dari Corsair dengan tipe H60 yang mempunyai satu fan 12 cm. Kita gunakan cooler ini agar panas yang dihasilkan CPU dapat diredam dengan baik. Pastinya cooler ini bisa bekerja lebih baik daripada kita menggunakan stok cooler. Cooler ini udah nggak ada kayaknya stok barunya. Untuk alternatif, sobat bisa gunakan merek lain ya. Pakai yang tipe tower pun sepertinya mantap juga. Harga cooler ini ada di angka 600 ribuan. Untuk catu daya alias power supply, kita gunakan dari Deepcool dengan tipe PF650. Tentunya memiliki kapasitas 650 watt dan bersertifikasi 80+. PSU ini sudah menggunakan black flat kabel. Jadi selain performa yang baik, looks-nya juga cakep sob. Kapasitas segini udah cukup buat ngehandle spek ini. Bahkan dia punya kabel PCIe 4 buah. Yang berarti powernya bisa diandalkan. Harga PSU berkisar di angka 600 sampai 700 ribuan. Untuk pemrosesan grafis, di sini kita coba sandingkan dengan kubu hijau, yaitu Nvidia RTX 2060 12 GB dari Asus. Emang bagus kubu merah di pairing sama kubu hijau? Secara teori tidak ada permasalahan sob. Keduanya bisa berjalan secara maksimal. VRAM 12 GB yang ada pada GPU ini sangat berguna untuk memaksimalkan performa. Apalagi kalau sobat main games di 2K atau 4K. Performanya jelas lebih unggul daripada RTX 2060 yang mempunyai VRAM 6 GB. Sobat bisa mengeksplor lebih jauh fitur-fitur yang ada dalam GPU-nya. Misal, sobat bisa setting ray tracing pada games dalam kondisi medium. Nanti di video pengetesan kita coba deh. GPU ini juga masih sangat mumpuni untuk memainkan games-games kekinian. Dan kalau diajak buat produktivitas, jelas GPU dari kubu hijau ini sangat bisa diandalkan. Walau dalam pemakaian realnya memiliki TDP yang agak tinggi, yaitu kisaran 160 watt. GPU ini ada di harga 2 jutaan untuk secondnya dan 3 jutaan untuk barunya. Pastikan sobat beli yang bergaransi resmi ya, biar nyaman pakainya. Hehehe. Yang terakhir, casingnya sob. Kita pasangkan dengan casing Paradox Gaming Loudware. Casing ini support hingga Mobo standar ATX. VGA pun bisa hingga 33 cm. Dengan desain front cover yang full mesh, menjadikan casing ini casing dengan airflow yang sangat baik. Saya pasangkan dengan 2 buah fan ARGB di depan, dan exhaust saya pakai fan dari IEO water coolernya. Harga casingnya berkisar di antara 600 ribuan. Kita lanjut ke perakitannya yuk. Let's go!
Nah, begini tampilan PC-nya setelah kita rakit. Elegan ya? Karena nggak banyak kabel berseliweran di depan. Masih ada ruang kosong juga di dalam. Semisal kita mau masukin action figure atau apapun buat hiasan di dalamnya. Penasaran sama performanya? Yuk kita langsung aja ke pengetesannya. Game yang kita tes pada PC ini adalah game-game bertema anime kekinian. Yang pertama ada game WUWA alias Wuthering Waves. Pada game ini, saya pakai settingan rata kanan di 1080p. Hasilnya jelas, 60 fps, stabil, hampir di semua skin. Suhu CPU dan GPU pun aman banget. Game ini ternyata tidak terlalu berat. Mirip-mirip Genshin lah sob. Game yang kedua, kita coba game Scarlet Nexus. Pastinya kita tes dengan settingan mentok rata kanan di 1080p. Game berjalan mulus tanpa hambatan. Hampir selalu menyentuh limit monitor saya, yaitu 165 fps. Tapi di sini load GPU lebih besar dari game pertama tadi, di atas 160 watt dengan suhu mencapai 70-an sob. Ada tenaga, ada listrik yang harus dibayar kan? Hehehe. Ketiga, saya gaskan dengan game RPG Jepang legendaris, yaitu Tales series. Di sini saya tes dengan Tales of Arise. Seperti biasa, saya mentokin settingan rata kanan pada resolusi 1080p ini. Hasilnya lagi-lagi memuaskan sob. Hampir semua mentok di 165 fps dengan load yang hampir sama dengan game kedua tadi. Game ini rekomen banget sih buat sobat yang ngikutin game series Tales ini dari zaman PS1. Untuk game keempat, kita tes pakai game yang lagi hype juga, yaitu Zenless Zone Zero. Masih dengan settingan mentok kanan di 1080p. Game ini berjalan mulus banget sob. Pas jalan dan battle selalu di atas 120 fps. Easy man, dilibas semua game anime sama rakitan ini. Game-game barusan gak ada ray tracingnya, rugi dong. Tenang sob, untuk game selanjutnya kita tes pakai game yang ada ray tracingnya, yaitu Resident Evil 4 Remake. Kita gunakan settingan high sampai VRAM-nya mentok dan ray tracingnya pada settingan normal. Game ini berjalan sangat baik di angka 65 hingga 90 fps. Abaikan power dari listrik kalau sobat senang settingan tinggi ini, hehehe. Yang penting kan gamenya lancar jaya. Penasaran sama game lain? Gas, kita tes game balap-balap. Kita coba game dari series Need for Speed, yaitu Heat. Game ini sangat populer dan masih sering dimainkan sampai sekarang. Pada settingan kita langsung coba di high. Saat scene balap yang penuh efek, FPS yang didapat ada di kisaran 70 hingga 90 fps dengan CPU dan GPU yang sama-sama bekerja keras. Terakhir, game perwakilan genre open world. Di sini kita tes menggunakan game Death Stranding. Game kurir antar barang yang cukup menguras emosi. Hehehe. Settingan kita maksimalkan di very high ya sob. Game berjalan sangat lancar pada kisaran 100 fps.
feel-nya beda banget kalau sobat main di PS4 yang cuma 30 fps. Hehehe. Canda sob, sama-sama asik kok main di PC ataupun di PS4. Nah, itulah sedikit gambaran ketika sobat merakit PC Ryzen 5 5600G featuring RTX 2060 12GB. Perkiraan budgetnya segini kalau sobat merakit PC dengan spek persis ini. Saya lampirkan harga baru dan secondan rata-rata di marketplace ya. Sekian video rakit PC dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sob. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan rezeki untuk apa yang kita cita-citakan. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.